Menurut saya sih enggak gitu. Seharusnya Islam itu ya kehidupan lah, bukan budaya Arab yang dibawa ke Indonesia, khususnya Indonesia ya. Kan celana cingkrang itu kan make sense kalau dipakai di Arab karena di sana daerahnya berpasir, jadi nggak boleh pakai celana terlalu panjang takutnya kotor. Seperti itu. Loh, tapi Kalau kata Muhammad, logika saya. Tapi kata Muhammad, celana yang matanya itu di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Loh, tapi Muhammad lupa celananya yang ke neraka. Loh iya, celananya yang ke neraka bukan orangnya. Bentar ya. Bang Finza, apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, siap. Silakan. Ya, Bang. Ya. Bang Finza, saya ini seorang Kristen, Bang. Ya. Nah, channel ini channel Edis TV ini channel diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Nah, ketika terjadi diskusi antara Islam dan Kristen, orang Islam ini selalu dalam posisi babak belur. Bisa. Iya. Sekarang saya tanya, di rumah Anda ada nggak kitab Taurat dan kitab Injil? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Padahal disuruh nggak di dalam Al-Quran untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya? Soalnya kalau umat Islam, Yang ditanya apa, yang dijawab apa kan? Ya itu. Bang, sebelum dijelasin, dijawab dulu. Benarkah Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil? Benar atau salah? Benar, Bang. Benar. Lalu kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Contoh, kitab Tamasya ke Surga, karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana disebutkan di situ memecah perawan terus, perawan terus. Gimana itu? Bener nggak Bang yang saya bilang? Di rumah umat muslim tidak ada Taurat, tidak ada Injil. Yang ada adalah kitab karangan Syekh. Bener gak? Kita cuma punya satu kitab Al-Quran, Bang. Iya, Al-Quran itu memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Macet. Kan sudah saya bilang teman-teman, ketika umat muslim kalian ajak diskusi bahasa agama Islam, hancur lebur Islam jadi debu. Iya. Hancur lebur. Loh, coba. Enggak, hancur lebur. Bang, loh ini Anda sudah hancur lebur loh. Anda disuruh beriman kepada Taurat dan Injil, tapi tidak Anda lakukan. Anda malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, yang menyuruh kamu untuk membenci orang Yahudi dan Nasrani, betul? Betul atau tidak? Salah itu. Loh, jadi Anda tidak membenci Yahudi dan Nasrani? Apa yang harus Anda lakukan ketika berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani menurut kitab-kitab hadis? Terus? Menurut kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang dikarang-karang sesudah Al-Quran, jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Udah Anda lakukan itu? Kenapa netizen Makanya Bang, tadi saya sudah bilang, tolong yang muslim yang naik yang berilmu. Yang naik yang malah yang kayak begini. Inilah yang saya bilang teman-teman.
Umat muslim itu tidak ngerti ajaran agama Islam, sudah saya bilang. Seandainya Anda ngerti ajaran agama Islam, besok pagi Anda sudah nggak sholat lagi. Itu kata Anda. Loh, Itu kan kata sekarang Anda. saya tanya, apakah Anda mengerti ajaran agama Islam? Ya mengerti lah, saya orang Islam. Kenapa Anda dari tadi saya tanya tidak tahu apa-apa tentang agama Islam? Nah, ini bang, ini dulu bang. Saya suruh turun ini. Kenapa ini suruh turun? Orang Anda kesini saja hanya pamer rokok, merokok. Anda tidak tahu bahwa rokok itu kencing setan. Mantap rokok bang. Iya, terserah mau Anda bilang mantap itu urusanmu. Anda tahu tidak, menurut ajaran agama Islam, rokok itu berasal dari kencing syaiton. Tahu? Tembakau bang, bukan kencing ini. Ya itu tembakau bukan? Tembakau. Iya, berasal dari kencing setan menurut ajaran agama Islam. Iya. Oke lah, saya undang dulu ustadz-ustadzmu ya. Terus nginbok aja terus. Tiap hari nginbok terus. It's me nih. Silakan nyalakan kamera. It's me nak. Ya, it's me. Silakan nyalakan kamera. Apakah ini bukan it's me? Iya, ini it's me nih. Ini it's me yang tukang inbox saya nih. Silakan it's me nyalakan kamera. Ba medyo kata tanah. Ba kata tanah. Maaf bang saya Kristen nih mau. Oke, baik saya turunkan dulu. Teman-temannya berarti mungkin salah. Selamat malam Edis. Ya, Aldeva, apakah Anda seorang muslim, Bang? Asli muslim. Ya, silakan Bang. Ayo, nyalakan kamera. Kita diskusi dengan baik. Tunggu bentar Bang ya. Saya kirimkan undangan dari sini ya Bang ya. Nah itu dia, sudah. Tinggal Anda terima saja. Silakan. Boleh didampingi Ustadz Bang kalau gugup atau kalau tidak pede begitu boleh. Dampingi Ustadz. Jangan separuh Bang. Coba geser dikit, geser dikit, siapa, dikit. Bang? Geser sedikit. Geser ke sini sedikit biar agak tengah. Udah sangat cukup Bang. Nah, oke ya. Silakan. Silakan. Boleh saya bertanya Bang? Boleh, silakan. Ini tema kita ya. Mau bahas tema atau mau bahas yang lain? Sok silakan bahas tema aja yang ada. Jadi menurut Al-Quran, Anda itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Betul atau salah? Betul. Betul. Apakah di rumahmu ada Taurat dan Injil? Kalau Injil tidak ada. Taurat? Adanya Al-Quran dan Taurat. Taurat ada? Ada. Mana coba? Bohong kan? Ya karena memang dalam ajaran agama Islam tuh boleh berdusta dalam 3 hal. Satu-satunya nabi yang bolehin orang berdusta dalam 3 perkara itu cuma Muhammad Bang. Tapi itu bukan kata Quran, kata hadis, begitu loh. Kalau Quran berkata apa di dalam surat Al-Ahzab ayat 70? Ya ayuh. Nah, kabur lagi kan. Makasih Ziger. Makasih Bang Ziger, Jiper. Ya, Ahmad. Selamat malam, Saudara Ahmad. Apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Secara KTP ya Bang. Waduh, ini gaswat ini. Kenapa Anda sudah bilang KTP? Kan agama warisan. Agama warisan, tetapi Anda tidak melaksanakannya ya? Kayaknya enggak deh. Iya, Bang, kalau Anda melaksanakan agama Islam, Anda itu nanti pasti jadi orang jahat. Percaya nggak?
Percaya nggak tahu sih bang, nggak Nah, pernah udah jadi. mulai ragu-ragu kan. Bang, menurut Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada nggak ayatnya? Aku kurang paham sih bang, kayaknya ada bang. Ada. 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 Anda disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai mereka bayar. Diperangi sampai bayar bang, bukan sampai masuk Islam. Enggak. Anda tidak peduli sebenarnya saya masuk Islam atau tidak. Tidak peduli. Tetapi Anda harus, tujuan Anda harus sampai saya mengeluarkan duit. Mungkin itu Islam yang cuma belajar kulitnya aja bang. Itu Islam yang belajar Al-Quran bang. Kalau Islam yang tidak belajar Al-Quran, ya memang mereka baik, rata-rata baik begitu. Al-Quran itu kan gini bang, kalau menurut saya ya, memang ayatnya kan sepotong-sepotong. Cuma rata-rata itu orang nggak mempelajari secara penuh bang, gitu bang. Saya mempelajari secara penuh bang. Dan ini fakta ya bang ya. Ini fakta. Abang pernah nggak memperhatikan kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini? Contoh misalnya kasus bom Bali, kasus bom katedral, kasus banyak bom gereja lah ya kan. Oke. Nah itu pelakunya bang, itu pelakunya sangat-sangat Islami. Ya, celana cingkrang, jenggot panjang. Istrinya biasanya cadaran. Lebih dari satu paling istrinya, bukan hanya cadaran tapi lebih Biasanya dari satu. bukan cuma satu, ya banyak istrinya. Begitu. Itu kan Islam yang ikut budaya bang. Tapi menurut saya itu Islam yang sangat-sangat menjalankan agama Islam. Menurut saya sih enggak gitu. Seharusnya Islam itu ya kehidupan lah, bukan budaya Arab yang dibawa ke Indonesia, khususnya Indonesia ya. Kan celana cingkrang itu kan make sense kalau dipakai di Arab karena di sana daerahnya berpasir, jadi nggak boleh pakai celana terlalu panjang, takutnya kotor. Seperti itu. Loh, tapi Kalau kata menurut Muhammad, logika saya. Tapi kata Muhammad, celana yang matanya itu di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Loh, tapi Muhammad lupa celananya yang ke neraka. Loh iya, celananya yang ke neraka bukan orangnya. Nah, bentar ya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih. Hadis. Itu namanya masalah isbal itu ya. Sebentar saya ini kan ya. Boleh. Sebentar. Saya sebutkan hadisnya ya. Nih, saya balik kamera saya sebentar ya bang ya. Celana di atas mata kaki tempatnya di neraka. Cuman memang karena yang nulis hadis ini memang juga sebenarnya ini ajaran ini asalnya itu diterjemahin pakai bahasa Arab. Jadi akhirnya kacau gitu loh. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Celananya bang yang ke neraka bukan orangnya. Oke, saya balik kamera saya sebentar. Kita hilangkan dulu efeknya ini. Oke. Kelihatan ya bang ya? Ya. Nih. Hukum celana di bawah mata kaki. Mata kaki itu baik kalau teman-teman yang nggak tahu itu loh, yang bendol kiri dan kanan itu. Yang kalau teman-teman punya kaki yang punya bendolan kanan kiri itu, nah itu mata kaki namanya. Banyak juga orang nggak tahu mata kaki. Nih ya. Nih. Perlu diketahui bahwasanya celana di atas mata kaki adalah sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih hadisnya ini. Ya. Dari Al-Asyid bin Sulam, ia berkata, nih perkataannya nih ya, perhatikan. Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Al-Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih.
Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, sesungguhnya yang kukenakan ini tak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat aku melihat kain sarung beliau. Ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Cingkrang, Bang. Tahu kan cingkrang? Kalau zaman kita SMP zaman dulu, saya nggak tahu Abang SMP tahun berapa ya. Kalau SMP zaman dulu kami, kalau celananya di atas dengkul itu kayak bencis. Makanya kami turunin ke bawah. Iya. Zaman kami SMP celananya harus diturun di bawah lutut. Kalau enggak diledekin. Nah, nih. Nah, terus ya, nih saya lihat ya. Nih, dan seterusnya. Ini hadisnya intinya ini ya, nih. Intinya adalah bahwa nih, saya bacakan hadis yang pendeknya saja ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Kita lihat hadisnya ya. Celana di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini ada banyak sekali nih hadis-hadisnya ini ya. Nah ini ya. Kain nih, nah ini dia hadisnya. Nah. Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Nih Bang, kain yang berada di bawah mata kaki berada di neraka. Kainnya Bang. Nah iya, kain yang di neraka. Iya. Gitu. Jadi memang Bang ya, sebenarnya mereka itu bukan sembarangan mereka mempelajari. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya celananya di atas mata kaki. Tapi sebenarnya ya Bang ya, sebenarnya kalau kan ada Islam yang moderat, ada Islam yang belajar letterluck begitu ya, hurufiah begitu. Itu sebenarnya berbicara mengenai kesombongan. Iya, karena gini loh, kalau kita baca konteksnya itu berbicara begini. Bagaimana ketika ada orang-orang yang kaya yang memboros-boroskan bahan kainnya sampai diseret-seret. Abang tahu kalau nikahan orang-orang luar negeri yang perempuan sampai celananya digendeng-gendeng. Iya. Ada orang gendeng-gendeng. Nah itu makanya kelebihan bahan. Nah jadi sebenarnya konteks hadis itu berbicara begitu Bang. Bagaimana orang-orang yang sombong begitu loh. Yang bahannya itu sampai diseret-seret. Nah, makanya dikatakan oleh Muhammad orang-orang seperti itu tidak baik, tempatnya di neraka. Tapi yaitu Muhammad kadang salah ngomong, kain yang di neraka. Kain yang di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Nah, itu sebenarnya berbicara kesombongan. Ini Ari Untung, tahu Ari Untung kan? Tahu. Nah, dia langsung pakai celana cingkrang. Karena apa? Karena dia ingin mengikuti sunnah, tapi dia lupa. Istrinya pakai tas Hermes harga miliaran. Nah itu. Jadi sebenarnya itu berbicara orang-orang yang menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak berfaedah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi mubazir. Sesuatu yang mubazir itu adalah sahabatnya setan. Orang yang melakukan perbuatan mubazir, sesungguhnya dia adalah temannya setan. Pernah dengar ayat itu? Pernah. Iya. Nih, mungkin teman-teman muslim yang lain tidak tahu ya, nih ya. Nih. Saya sebutkan ya. Perbuatan mubazir nih. Perbuatan mubazir sahabat setan. Nih, saya tampilkan. Kita kalau ini ada semua nih. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Nih ya, saya bacakan. Surat Al-Isra ayat 27. Kalau saya ini Bang sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Makanya saya senang kalau ada orang Islam yang belajar dengan saya. Nih ya.
Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Sebentar, ini kok bukan ayat malahan. Sebentar ya. Al-Isra 27. Nih. Nih ya. Kelihatan ya Bang ya? Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini Bang, kata bahasa Arabnya itu mubazirina. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mubazir atau sia-sia yang unfaedah, nggak ada gunanya, nggak ada maknanya. Contoh misalnya ada kaleng, terus diajak ngomong, kaleng, kaleng, kaleng. Nah itu kan perbuatan-perbuatan yang mubazir, yang nggak ada gunanya. Nah, itu adalah sahabat syaiton menurut Al-Quran. Nah sebenarnya Bang, yang melakukan atau yang melanggar Al-Quran ini sekarang umat muslim. Mau nggak saya kasih tahu perbuatan mubazir yang sia-sia yang dilakukan umat muslim? Pergi ke Arab nyiumin batu. Loh, kalau itu sih saya setuju. Iya, karena begini, Umar bin Khattab pernah berkata kepada, nih saya katakan apa perkataan Umar bin Khattab kepada batu hitam. Nih, Umar bin Khattab Hajar Aswad, kita klik ya, Hajar Aswad. Nih ya, bagaimana dia berkata kepada Hajar Aswad. Nih sebentar ya. Bentar, saya tambahin nih kosakatanya. Hanyalah batu nih. Nih ya, bagaimana Umar bin Khattab berkata kepada batu ini. Nih, saya tampilkan ya. Apa kata Umar bin Khattab? Perhatikan. Nih. Suatu kali Umar bin Khattab itu pernah berdialog dengan batu Hajar Aswad. Nih, salah satu kisah ketegasan Umar yang sangat menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Nih, perhatikan. Apa kata Rasulullah nih? Ya, dikatakan begini, sungguh aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Jadi menurut Umar bin Khattab itu hanya batu itu, nggak dapat manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya, nggak bisa mendapatkan barokah. Itu cuma batu doang. Nah Umar bin Khattab tahu. Seharusnya. Iya, Umar bin Khattab tahu itu perbuatan mubazir. Tapi tetap saja Umar bin Khattab melakukannya. Dan orang muslim zaman sekarang berbondong-bondong pergi ke Arab melakukannya. Iya. Gini Bang, kalau masalah ke Arab ya, haji, umroh atau segala macam itu saya lebih setuju dengan mending lah gak usah haji atau umroh. Iya. Kalau saya pikir-pikir ya, ini menurut pikiran saya sendiri ya. Cobalah kumpul uang haji itu semua, nggak usah pakai berangkat tapi digunakan untuk sumbang orang yatim piatu, itu kayaknya lebih berguna deh. Iya, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga, untuk bantu teman, kan begitu lebih bagus daripada ke Arab buat nyumin batu. Itu kan marketing Arab. Itu marketing Arab. Sebenarnya itu Arab itu nggak harus Islam sih, gitu loh. Iya. Kenapa para nabi turun di Arab? Kenapa itu alasannya? Ya karena di sana itu negara paling rusak, makanya diturunkan di daerah Timur Tengah sana. Nih, apa yang orang Arab lakukan nih Bang ya? Nih, ini Anda ini sudah agak-agak Islam yang agak sedikit agak sedikit moderat nih ya. Nih. Ini beberapa langkah lagi Anda ini kayaknya nih. Sebentar. Sebentar ya Bang ya. Nih, saya kasih tunjuk bagaimana apa yang umat muslim lakukan nih. Ini kata orang, ini pengajar agama Islam nih Bang, namanya Abu Marlo. Perhatikan ya, nih. Terus saya nanya, Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke, di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah. Oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 4 tahun berikutnya, saya pergi lagi Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Saya nanya lagi,
Kalau di sini berapa? 10.000. Kenapa? Kan ini bagian dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab Indonesia. Lu iya. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apa Masjid Nabawi ya, itu sama seperti pahalanya sholat 1000 kali di masjid yang lain. Gimana Itu orang marketing, Muslim Bang. tidak? Gimana? Itu marketing itu. Iya jelas. Gimana orang Muslim tidak berbondong-bondong ke sana? Itu bisnis yang sangat menggiurkan, Bang. Bayangkan, satu kepala orang Indonesia yang berangkat ke Arab itu mendatangkan banyak fulus bagi orang Arab. Lu bayar visa sudah berapa duit? Pesawat darat itu bayar, coy. Bayar. Hotel, bayar lagi. Nggak cuma hotel, rumah makan juga. Fulus semua itu. Gimana? Karena Arab itu sadar suatu saat minyak bumi mereka pasti habis, makanya mereka berbondong-bondong bikin pariwisata, hotel apa segala macam yang besar-besar supaya itulah mengatasnamakan Ka'bah lah yang dibilang sekarang ini. Ya, begitulah. Tuhan. Tapi begini, Bang, Tuhan. kalau ketika saya membaca Al-Qur'an, nih, ini penting ya, makanya saya mengundang muslim-muslim sebenarnya yang ustadz-ustadz gini. Tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an itu disuruh berhaji ke kota Mekah. Nggak pernah ada. Kalau ada disuruh berhaji ke kota Mekah, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Kalau disuruh berhaji, iya. Laksanakanlah haji, ada ayatnya. Tapi kemana haji? Haji itu ke Baitullah. Baitullah itu ada di mana menurut Al-Quran? Di Baka. Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Karena orang Islam tidak suka Baka, sukanya Mekah. Begitu. Nanti langsung dibilang, ya Baka itu ya Mekah itu. Ah, ini udah mulai ngarang bebas. Sejak kapan Baka jadi Mekah? Sejak kapan? Kalau gitu bukan Madiun, Badiun aja kalau gitu. Iya. Bukan Bandung, bukan Bandung, Bandung. Ah, gitu aja. Oh, itu tidak apa namanya, tidak ada satupun indikasi bahwa Baka itu adalah Mekah, nggak ada. Begitu, Bang. Iya sih, memang racun itu namanya mabuk agama itu, Bang. Kebanyakan orang yang maaf tapi ya, ini orang Indonesia memang akhirnya agak jongkok semua rata-rata. Jadi pemahaman agamanya itu gampang dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu. Apalagi kayak apa ya? Kalau dibilang para Habib itu keturunan apa segala macam, mereka lebih. Wah, itu bisnis lagi tuh. Oh, itu bisnis kenceng itu, bro. Bayangin. Mereka sampai sini bawa botol, ya, isinya rambut. Nggak tahu rambut siapa, bisa aja itu rambut istrinya. Dibilang katanya, ini rambut Nabi. Langsung umat Muslim. Dipeluk rambut lagi. Nangis. Tapi jangan lupa bayar dulu coy kalau mau meluk rambut Nabi. Nah itulah. Sendal. Ini sandal Nabi ini sudah. Dari mana itu bisa tahu dari mana itu sandalnya Muhammad? Bagaimana ininya? Ujiannya bagaimana? Nah, itu makanya, Bang. Banyak sekarang Habib, dalam tanda kutip, Habib ngaku turunan Nabi, ya kan? Air bekas cucian kakinya diminum sama anu. Udah lihat videonya? Belum sih, Bang. Mau kita kasih tunjuk nih. Ini ngeri nih, Bang, sadis nih ya. Saya tunjukkan bagaimana umat Muslim memperlakukan keturunan Muhammad. Karena mereka mengatakan ini zuriat Nabi ini. Ini turunan Nabi. Barang siapa yang mencintai, pokoknya harus dibikin ini. Sebentar ya. Saya tunjukkan bagaimana umat Muslim itu meminum air bekas cucian kaki.
Sebentar. Kita kasih tunjuk nih bekas cucian kaki yang diminum. Waduh, mana ini bekas cucian kaki? Udah hilang ini kayaknya teman-teman. Ya pokoknya adalah. Jadi bekas cucian kakinya diminum. Teman-teman nanti bisa cari sendiri. Ya kan? Bagaimana turunan Nabi itu orang yang sangat dimuliakan dan lain sebagainya begitu. Padahal ayat Quran berkata, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum." Muhammad itu bukanlah bapak dari satu pun laki-laki di antara kalian. Iya. Jadi mereka biasanya menegaskan ayat-ayat tentang kemuliaan Muhammad. Apa ayat-ayat yang mereka ini kan? Bagaimana orang yang minum darah Muhammad itu otomatis masuk surga? Iya. Ada gitu Bang? Ada hadisnya. Barang siapa yang minum darah Muhammad, itu tubuhnya itu tidak akan disentuh api neraka. Nih ya. Ini banyak abang yang tidak tahu nih. Minum darah Nabi nih ya. Bagaimana ada orang minum darah Nabi? Nih Muhammad ya. Nih, coba ini kalau yang ngomong ini pasti abang langsung percaya nih, karena ini ustadz yang diperhitungkan di Indonesia ya. Coba ustadz siapa? Siapa? Oh, ini sangat terkenal ini ustadznya. Pasti Anda akan langsung tahu suara siapa ini. Dengar ya. Suaranya pasti sangat familiar bagi Anda. Coba, nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Iya, tahu. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Lihat betapa standar gandanya di situ. Kalau orang minum darah Muhammad, tubuhnya haram disentuh api neraka. Tapi kalau Anda minum darah teman antum, antum Dracula. Loh, ini kan standar ganda sama. Muhammad manusia, teman antum manusia. Kalau Anda minum darah teman antum Dracula. Kalau minum darah Muhammad bukan Dracula. Ini namanya standar ganda. Itu dongeng itu. Standar ganda. Dongeng itu Bang. Artinya apa? Sebenarnya saya tahu gini loh. Di dalam Al-Quran itu dilarang mengkonsumsi darah. Ada ayatnya. Betul. Janganlah kamu memakan bangkai, darah hewan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Betul? Nah, kemudian menurut hadis tadi ada orang minum darahnya Muhammad secara sengaja. Ketika darah Muhammad diminum, seolah-olah Muhammad tidak peduli dengan ayat Al-Quran. Dia malah mengatakan, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Hadis ini saya teliti Bang, saya teliti. Saya sampai pada satu muara apa? Ternyata memang hadis itu digunakan oleh para dalam tanda kutip turunan Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka bisa cerita kepada muslim-muslim yang unyu-unyu. Lihat nih, ya, orang yang minum darahnya Nabi yang dikatakan haram mereka disentuh api neraka. Itulah kami, di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Sebenarnya itu maksudnya Bang. Supaya apa? Supaya keturunan-keturunan Muhammad ini dimuliakan. Gitu. Jadi sebenarnya Bang, saya itu meneliti ajaran agama Islam itu sudah sangat mendalam. Sangat dalam sekali saya teliti ajaran agama Islam itu. Di dalam agama Islam itu. Nggak terlalu dalam masalah itu semua. Tapi logikaku ya bertanya itu. Al-Quran atau Injil atau segala macamnya itu turunnya bagaimana sih?
atau turun berbentuk kalimat seperti itu, atau ucapan seorang rasul yang dicatat, atau gimana sih? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi tidak ada kitab yang jatuh dari langit, Bang. Nggak ada. Namanya kitab tuh ditulis oleh manusia. Seperti bagaimana Injil yang kalian pegang nih. Saya kan Kristen kan. Injil yang kami pegang ini berisi bagaimana orang menuliskan peristiwa-peristiwa atau pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Makanya diberitahu kepada pembacanya. Ya kan? Pada zaman ini Herodes menjadi raja di Yudea. Kemudian Pilatus menjadi wali negeri. Kemudian Kaisar Agustus pada waktu itu kaisar. Ya, disebutkan semua wilayahnya di sini, tempatnya di sini. Berarti itu ungkapan Yesus yang dicatat atau gimana? Iya, pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus dicatat oleh para saksi mata, kemudian diberitakan dan sampailah kepada kita. Itu makanya. Nah, tetapi kalau kita membaca Al-Quran, banyak umat Islam percaya Quran tuh jatuh dari langit katanya. Lu ada Quran yang orang Islam yang percaya bahwa Quran itu buku jatuh dari langit itu ada. Jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara-saudara ya. Nih. Mungkin itu oknum, Bang, oknum Islam. Tapi banyak, Bang, jangan salah nih. Ya, ini diskusi saya dengan dia nih. Namanya adalah Lina. Nih, perhatikan ya. Nih. Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit? Iya, jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, bukan ditulis manusia. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. Banyak, Bang, yang mengimani itu. Bahkan teman-teman saya masa kecil itu juga mengimani hal yang sama. Quran jatuh dari langit. Begitu. Iya. Padahal semua buku-buku, naskah-naskah keagamaan itu pasti ditulis oleh manusia, begitu. Dan Al-Quran itu Al-Quran itu menurut Al-Quran sendiri, ya, kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Quran itu menjadi satu buku anonimus yang tidak diketahui penulisnya siapa. Ya. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan kita temukan siapa penulis Al-Quran. Dari ayat yang pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya, sampai waladolin. Gak ada. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Siapa penulisnya? Ini kan seperti sebuah syair, seperti sebuah doa dari seseorang yang tidak diketahui. Iya, memang suatu saat itu akan terbongkar, Bang. Terbongkarnya dalam Al-Quran sendiri itu ada suatu hadis, kalau nggak salah itu apa hadisnya ya. Jadi Islam di akhir zaman, bahasanya di akhir zaman, akan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, akan menjadi asing. 70 golongan atau berapa gitu. Tapi yang benar cuma satu. Iya. Jadi yang harus paham. Tahu nggak siapa satu golongan itu, Bang? Yang semua mengaku benar sih, repotnya gitu. Tapi tahu nggak siapa satu golongan itu? Yang di situ disebutkan itu apa namanya? Lupa, Bang, aku, Bang. Yang ada golongannya satu pokoknya. Golongan itu adalah yang murtad. Ini bahasa murtad ini apa ngambil dari Arab juga jadi? Bang, kan disebutkan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka, betul? Nah, siapakah satu golongan itu? Menurut saya, satu golongan itu adalah orang yang meninggalkan agama Islam. Nggak, bercanda. Konteksnya Islam di sini yang Abang maksudkan tentang pemahaman kan? Ya, artinya begini, Bang. Sebenarnya Al-Quran itu memerintahkan supaya beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya.
kepada Al-Qur'an, kepada Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Iya. Tetapi Quran yang ada sekarang ini diakui juga oleh umat muslim, itu karangan Utsman bin Affan. Iya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini. Jadi kata-kata kitab ini itu merujuk kepada sebuah buku. Sekarang coba nih saya tes ya Bang ya. Abang percaya nggak bahwa Quran itu pertama kali difirmankan kepada Muhammad? Quran difirmankan kepada Muhammad. Menurut umat muslim, Quran itu kan pertama kali diucapkan kepada Muhammad, betul? Ya. Nah, ketika dikatakan kepada Muhammad, zalikal kitabu la raiba fihi kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kitabnya udah ada belum? Udah ada. Iya, harusnya udah ada. Sama kayak gini loh. Nasi goreng ini saya berikan kepada kamu. Harusnya nasi gorengnya udah ada. Nggak mungkin nasi gorengnya adanya waktu yang udah mati. Orang yang saya ajak bicara udah mati, nggak mungkin. Misal saya ngomong sama abang nih. Saya ngomong sama Anda. Saya bilang gini, Bang, nasi goreng ini adalah nasi goreng yang paling enak. Mungkin nggak nasi gorengnya adanya besok setelah abang sudah meninggal? Kan nggak mungkin. Ya, nah, mungkin. di dalam surat Al-Baqarah itu, kitab ini tidak ada keraguan. Pasti itu diucapkan di zaman Muhammad. Kitabnya harusnya udah ada, tapi menurut agama Islam, kitabnya adanya sesudah Muhammad meninggal. Iya, karena memang semua akan diperdebatkan setelah pemimpinnya nggak ada, Bang. Iya, makanya sekarang ini, umat muslim pun mengakui kitab yang ada sekarang ini dibuat atau dibukukan di zamannya Utsman bin Affan. Itu pun setelah dia melakukan pembakaran terhadap kitab-kitab lain. Iya, mushaf-mushaf Quran dibakar semua. Yang ada tinggal mushaf karangan Utsman bin Affan. Makanya Bang, Quran yang sekarang itu nampak Quran, Bang. Wah, kan saya 13 tahun Bang mendalami Al-Quran. Bayangin Bang, kalau abang pergi kuliah. Motif. Nah, nih saya jelasin nih. Motif. Dulu itu panjang ceritanya, ya. Dulu kan waktu saya kecil itu kan teman-teman saya kan muslim semua. Ya. Ya kan? Bahkan kami di SD itu ngaji. Kami SD ngaji. Ngaji kami dulu SD. Termasuk abang? Iya, ngaji, main ke pondok pesantren, main sama ustadz. Karena teman-teman kan muslim semua. Ya. Dulu waktu saya kecil itu kan main sama teman saya ke biasanya kan kalau main kan nunggu dia pulang dari sholat tuh, pulang dari dia ngaji. Nah, akhirnya kan saya ikutan ngaji. Nah, setelah pulang ngaji baru kami main bareng. Nah, jadi waktu ngaji tuh saya denger gitu kan. Oh, kayak begini tuh ajaran agama Islam. Oh, iya. Namanya masih anak-anak kan. Nah, setelah itu waktu berjalan lama, adalah satu peristiwa yang membuat saya itu memikirkan sebenarnya manusia ini nanti mau kemana gitu. Kalau menurut abang? Nah itu, makanya saya merenungkan. Manusia ini dari mana datangnya? Kemudian mau kemana? Bumi ini dari mana asal usulnya? Siapa yang bikin semuanya ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berkecimpung dan lain sebagainya itu membuat saya memikirkan sebenarnya apa kebenaran itu apa gitu. Nah, akhirnya saya dalami, saya pelajari agama Islam, pelajari agama Kristen. Nah, terus waktu saya belajar itu saya lihat ada orang debat-debat. Ya. Ada Zakir Naik debat begini, ada begini. Ternyata mereka debat-debatnya. Saya coba jawab-jawab. Nah, akhirnya jadi seperti sekarang ini, begitu. Berarti yang abang pelajari agama tentang monoteis saja, Bang ya? Ya, yang saya pelajari agama Islam, kemudian Kristen, kemudian Yahudi. Ya, yang lain-lain sedikit-sedikit saya belum terlalu mendalami. Abraham lah, agama Abraham lah ya. Iya. Ya kalau monoteis ngomong gitu, Bang. Kalau saya benar berarti kamu salah.
Enggak juga. Enggak, kebanyakan gitu, pasti berdebat. Kebanyakan pasti berdebat. Iya, karena begini, karena kalau kita mempelajari agama Islam dengan kita mempelajari agama Kristen, memang akhirnya nanti nggak ketemu karena bertentangan. Banyak contoh-contoh yang bertentangan dalam ajaran Islam dan Kristen. Banyak hal. Misalnya apa? Misalnya apa yang paling Anda mau pahami? Saya takutnya nanti kalau saya bahas Anda pun nggak paham. Soal apa? Makanan, babi haram. Soal surga misalnya, atau soal makanan. Neraka. Gimana? Surga neraka atau Iya, soal surga makanan? neraka. Coba. Surga neraka. Coba di dalam Quran ada nggak surga? Ada. Ya, terjemahannya. Tapi itu salah terjemahan itu. Salah persepsi menurut saya, bukan salah penerjemahan. Iya, jadi Salah persepsi otak sebenarnya gini Bang. manusianya. Kata surga, swarga itu sebenarnya milik agama Hindu. Benar. Iya. Jadi di dalam benar. agama Hindu ada tingkat. Ada swarga, ada nirvana. Kemudian ada yang paling tinggi itu namanya moksa. Itu yang paling tinggi. Ya, yang menyatu dengan alam itu Iya, namanya yang menyatu dengan Sang Pencipta itu moksa Ya, namanya. moksa. Nah, di bawahnya moksa itu ada nirvana, ada swarga. Nah, kosakata bahasa Hindu ini dicolong oleh Kristen dan Yahudi Indonesia. Kristen dan Islam Indonesia. Nah, akhirnya kata surga ini kita pakai di terjemahan kita, terjemahan Bible bahasa Indonesia dan terjemahan Quran bahasa Indonesia. Padahal di dalam Quran itu Allah itu akan menghadiahkan jannah. Ya, Jannah karena itu kebun, Bang. sih. Jannah itu kebun. Oh, surga dari mana? Kebun. Iya, Bang. Jannah dalam bahasa Arab itu surga, kalau di Indonesia itu nggak ada jannah. Bukan Kalau surga. Jannah itu bahasa Indonesianya itu kebon. Oh, nggak percaya. Aman. Ini yang paling inti Bang, pertanyaan dari saya Bang, paling inti. Menurut Anda itu Tuhan itu sosok atau bukan? Ya sosok lah, pribadi lah. Tetapi dia itu juga punya yang namanya spirit atau ruah atau roh. Nah, rohnya Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen, kalau ini dalam ajaran agama Kristen Bang ya, Tuhan itu pengen supaya manusia itu dipenuhi dengan rohnya, roh yang daripada dia. Ya. Jadi ketika rohnya Tuhan itu hinggap atau tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan mirip dengan Tuhan itu. Makanya manusia kalau di dalam Bible, kalau Abang baca Quran maupun baca Bible, itu sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan roh, meniupkan nafas hidup. Makanya manusia itu sebenarnya sejatinya manusia itu gambar daripada dia, citranya. Tahu kan citra? Berarti manusia itu bagian dari Tuhan atau bukan? Manusia itu sebenarnya citranya Tuhan, aslinya. Makanya manusia itu pengejawantahan daripada Tuhan di muka bumi supaya manusia itu menempati dan memelihara bumi ini. Nah, tapi gagal manusia itu. Manusia itu gagal jadi gambarnya Tuhan. Yang tadinya dia itu jadi pemelihara bumi, ya kan? Citranya Tuhan di muka bumi, mengasihi sesama manusia, merawat bumi. Yang ada sebaliknya. Yang ada manusia itu malah jadi gambarnya setan, ngerusak alam, ya kan, membunuhi sesamanya manusia. Nah, itu makanya jatuh manusia itu dalam dosa, gagal Adam yang pertama itu. Makanya anak keturunannya juga jadi seperti bapaknya, seperti Adam. Ya kan, anaknya membunuh sesamanya manusia dan lain sebagainya, perang sana sini, nuklir sana sini. Ya kan, sikit-sikit penggal lehernya. Itu. Ya kan? Nah, makanya Yesus datang. Yesus tuh kalau di dalam Bible, Bang, Yesus tuh Adam yang kedua. Kalau dalam Bible? Di dalam Bible Yesus tuh Adam yang kedua. Makanya dia itu nggak lahir dari hubungan seksual, dari ini, enggak. Dia Adam yang kedua. Makanya
Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua yaitu Yesus. Dia berhasil. Dikatakan dalam Bible itu dia taat sampai mati. Nah, makanya Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Jadi ketika Yesus taat sampai mati, maka dia itu dikatakan dalam Bible dibangkitkan. Dia itu bangkit. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, jadi sebenarnya pesan Injil itu supaya manusia itu jadi seperti Yesus. Menjadikan Yesus itu sebagai contohnya. Contoh yang harus ditiru. Biar kita itu masuk kepada hidup yang kekal juga besok. Oke. Iya. Berarti ya Yesus itu wujud Tuhan itu sendiri kan? Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah kita ini Bang harus nyontoh Yesus itu. Kalau dijahati jangan balik jahati orang. Harus mengasihi, bahkan orang yang menganiaya kita sekalipun kita harus mengampuni. Ketika Yesus diperlakukan, disalibkan, apa kata Yesus? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah biar kita itu jadi seperti Yesus. Jadi gambarnya dia. Kembali pulih citra kita seperti sebagaimana sedia kala. Tapi jangan seperti Muhammad. Masalahnya jangan seperti Muhammad. Nah itu Bang. Bang, kenapa ada pendidikan sama Muhammad? Loh, ketika saya baca cerita tentang Muhammad Bang, waduh. Bang, 1/5 harta rampasan perang buat Muhammad. Mana? Ayo. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ayo, apalagi? Muhammad menikahi anak di bawah umur, apalagi? Menyuruh manusia minum air kencing onta. Ayo, waduh banyak lagi, Bang. Bang, saya nggak ngeledek lo, enggak. Ini yang saya bilang nih fakta gitu loh. Muhammad tuh tidak layak, tidak pantas jadi suri tauladan. Dia nggak pantas jadi contoh yang harus kita mirip seperti dia. Yang harus pantas kita mirip seperti dia itu adalah Yesus, Tuhan Yesus. Gitu loh Bang. Itu pesan saya kepada teman-teman Muslim. Ya, saran saya itu cerdaskanlah Bang kehidupan bangsa ini Bang. Nah, ya masalahnya gimana Bang ya? Tapi toa aja digede-gedein, gimana mau cerdas? Yang abang bawa ini masalahnya perbedaan jadi. Loh, tapi kan memang benar. Kalau Anda mirip seperti Muhammad, Anda akan cium-ciumin batu ke Arab. Karena Muhammad kan yang nyium-nyiumin itu. Betul nggak? Akhirnya umat muslim berbondong-bondong nyiumin batu. Betul nggak? Terus nanti Anda akan main lempar-lemparan batu juga. Itu sih menurut saya sebenarnya itu cuma simbolik aja sih. Simbolik menurut saya. Apapun itu simbolik. Simboliknya bagaimana? Ya sebenarnya simbolik kalau orang bisa secara nalar otaknya bersih menerjemahkan ya nggak mungkin sampai ke situ. Iya gini loh Bang, masalahnya umat muslim itu kan menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Dikatakan dalam Al-Quran, di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, betul? Ya. Nah, makanya umat muslim melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ya. Nah, jika Anda melakukan apa yang seperti Muhammad lakukan, bayangin Bang. Belum nanti saya tunjukkan hadisnya. Bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai umat muslim membunuh orang-orang Wahyudi. Dan banyak hadis-hadis lain. Jika kamu bertemu dengan Nasrani dan Yahudi di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus, Bang. Apa kata Yesus? Jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Mereka mengasihi juga orang yang mengasihi mereka? Ya. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, artinya impas, bener nggak? Ya impas. Impas. Makanya Yesus mengajarkan yang lebih tinggi.
Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah orang-orang, bahkan orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Walaupun kita dikutuk, Bang, tapi kita tetap memberkati mereka. Beda jauh, Bang, dengan ajaran Yesus. Makanya, Bang, kita itu harus seperti Yesus. Menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita. Contohnya, jadi yang Tuhan, jadi Tuhan kita. Ya kan dalam Islam pun Yesus itu disebut Isa kalau nggak salah. Iya, masalahnya Yesus versi Quran ya. Yesus versi, Bang, Kan Yesus versi. termasuk nabi yang harus kita imani itu. Iya, masalahnya umat muslim di mana? Ajaran Nabi Isa di mana? Ya kasih itu kan ajarannya. Iya, adanya di Kasih kitab sayang. mana? Oh. Yo di Al-Quran pun ada sih, Bang. Tapi ya Iya, masalahnya begini. Kalau betul-betul Abang ingin memperdalam ajaran Yesus, maka bacalah Injil, karena Al-Quran memerintahkan bahwasanya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Begitu. berarti masih sama sih kalau konsep surga neraka gimana? Ya baik, kita kita kaji secara ini ya, akademis ya, karena kita jangan mengkaji secara dogma. Dogma. Oke, jadi gini, neraka itu juga bahasanya Hindu. Orang Hindu punya, bahasa Sanskerta punya. Sebenarnya tidak ada kata neraka di dalam Bible maupun di dalam Quran. Nah, kata neraka itu sebenarnya berasal dari Bang, sebuah tempat di Yerusalem. Ya. Jadi umat muslim jangan halu neraka itu dan gini. Jadi di Israel ada tempat namanya itu lembah milik keluarga Hinnom. Coba Abang tenangkan dulu kamera biar saya nggak pusing. Nah, gini. Jadi ada orang Israel atau orang Ibrani, orang Yahudi, dia itu keluarganya Hinnom. Nah, keluarga Hinnom ini dia punya sebuah lembah. Nah, di dalam bahasa Ibraninya Gehinnom. Nah, Gehinnom itu maksudnya, itu maksudnya lembah, cekungan begitu. Lembah, Gehinnom, Ben Hinnom. Lembah milik keluarga anak-anaknya Hinnom. Nah, dulu di Israel lembah itu dipakai sebagai lembah pembantaian. Lembah pembantaian, lembah pembuangan sampah, pokoknya lembah yang mengerikan. Dulu orang-orang non Yahudi atau penduduk asli negeri itu, orang Kanaan, mereka itu membakar anak-anak bayi mereka kepada dewa Moloch di situ, di tempat itu. Jadi mereka melakukan ritual pembakaran bayi kepada dewa Moloch mereka. Nah, oleh orang Israel, ketika Israel datang menduduki bangsa itu, menjadikannya tanah mereka, tempat ibadah mereka, tempat ritual penyembahan Moloch itu dinajiskan oleh Israel sebagai tempat pembuangan sampah. Ya kan? Dan juga pernah dijadikan tempat pembantaian. Nah, kata itu dikutip oleh Yesus. Tempat itu digunakan oleh Yesus sebagai lambang penghukuman. Makanya mereka akan dibuang ke Gehinnom. Nah, kata Gehinnom ini muncul di bahasa Yunani, Gehinnom, sama orang Arab dicolong jadi Jahanam. Loh, itu asal usulnya. Intinya kan neraka itu tempat yang nggak mengenakan lah. Iya, tapi bukan seperti yang didongengkan oleh orang Islam, Tuhan. Tempatnya ada, dilihat sekarang masih ada. Tinggal beli tiket pesawat berangkat, udah langsung ketemu tempatnya di sono. Nih, saya kasih tahu asal usul kata jahanam ya. Ini saya harus mengajar yang akademis juga kadang-kadang teman-teman, ya. Iya, biar ada isinya, Bang. Ya, biar ada isinya. Kita jangan bahas yang sifatnya dogma terus. Ya, Jangan betul, kita betul, bahas betul. yang sifatnya dogma, hal-hal yang kosmik terus. Kita bahas hal-hal yang sifatnya real, ya. Nih, kata jahanam, ya, akar kata,
Nih, biar Anda saya kasih tunjuk. Bentar ya. Nih ya, saya kasih tunjuk. Jahanam. Ini sebenarnya asal usul kata jahanam itu dari perjanjian baru, dari kutipan Yesus Gehinom. Nih, perhatikan kata jahanam. Nih ya, jahanam. Perhatikan, kita bahas ya. Jahanam bahasa Arab nih. Ini udah pernah saya bahas juga, Bang. Orang Arab kadang-kadang salah tulis. Kata jahanam ini kadang-kadang ditulis jahim. Karena dulu itu nggak ada harokatnya. Ini kan huruf ja, ini huruf ha, ini huruf nun, ini huruf mim. Ini bisa juga dibaca jahim, bisa juga kalau harokatnya di ini. Ini huruf nun ini kalau titiknya 2 di bawah kan jadi huruf ya. Ya. Iya, jahim bisa jahim juga. Memang huruf H-nya ini beda. Ada huruf H, ada huruf H kan 2 huruf H, ya kan? Kan itu kan gundul Bang, nggak ada harokatnya itu. Iya, dulu gundul, dulu nggak ada harokatnya. Ini pembahasan kita besok. Besok kita bahas ini. Ini hal-hal yang akademis begini belum nyampe ilmu-ilmu orang Islam biasa. Ini ya. Apa di sini dikatakan ya? Nih, jahanam, terjemahan jahanam adalah neraka tempat penyiksaan yang memiliki 7 pintu. Ini kata-kata 7 pintu ini ngarang bebas ini. 7 pintu dan setiap pintu tingkat dan seterusnya nih. Nih, etimologi, perhatikan. Nih, jahanam berasal dari kata jahanam nih. Akar huruf JHM memiliki banyak arti. Salah satunya adalah nih. Ini kajian-kajian dogma. Tapi kalau kita mengkaji secara etimologis, kata ini sebenarnya tidak berasal dari kata ini. Kata jahanam ini berasal dari kata gehinom. Nih, saya tunjukkan sumbernya ya. Bentar ya. Sekali-kali kita harus teman-teman ya. Nih Bang, ini sayangnya bahasa Inggris ya. Mau saya terjemahin Bang? Nih. Boleh. Nih Gehenna, nih kata Gehenna ini atau Gehinom Hebrew. Ge Ben Hinnom. A valley of Hinnom. Ini lembah dari Hinnom. Ya. Adalah satu tempat yang di dalam Bible seperti yang saya ceritakan tadi. Ini tempatnya itu ada ini. Ya. Nih, Gehinom. Tempat pembuangan sekarang tempat pembuangan sampah. Nah, etimologi nih. Nih, secara etimologi akar katanya berasal dari ini. Dari Valley of Son of Hinnom. Lembah milik keluarga anak-anak Hinnom. Nih. The name Gehenna derives turunan dari bahasa Yunani nih, Koine Greek yang ditemukan dari bahasa di dalam perjanjian baru. Nih. Ini asal usulnya dari Bible. Jadi kata jahanam itu berasal dari istilah Bible. Makanya kalau abang belajar Quran, cari tafsir-tafsir, itu kata jahanam itu masuk ke dalam kata-kata mustaribah. Bahasa-bahasa yang diambil dari kitab-kitab terdahulu. Masalahnya umat muslim tuh udah langsung anti kalau disuruh sekolah kayak begini. Mereka lebih senang baca ini tausiah nih. Ya, kan orang-orang yang malas berpikir sih sebenarnya Bang. Rata-rata kan cuma yang dipelajari tentang pahala sama dosa aja kan. Padahal itu kan hal yang dipercaya, itu kan hal yang nggak bisa dibuktikan. Iya, maksud saya seperti itu Bang. Artinya kadang-kadang kalau kita debat dogma, kita itu debat kusir yang nggak ada isinya. Seperti debat 2 anak SD yang ribut mengenai bapak siapa yang hebat. Ya kan? Zaman kita SD kan gitu. Bapak saya yang hebat. Hebatkan bapak saya, itu debat kusir. Tapi kalau kita kembali kepada fakta-fakta yang betul-betul realitas, maka kita nanti akan punya penggaris yang akan kita gunakan bersama-sama sebagai kebenaran. Iya, karena kebenaran itu menurut saya kebenaran itu apa ya? Milik kepala masing-masing.
Ya, kalau kebenarannya bersifat yang kebenaran dogma, kebenaran yang Dogma. subjektif. Kita jangan membahas kebenaran yang sifatnya subjektif. Melihat Tapi kita dari harus sejarah kan, Bang. Iya, kita harus kembali kepada Semua fakta, ya. realita. Semua nabi yang muncul pada zamannya itu pasti dimusuhi umat sebelumnya. Setuju nggak? Ya, tetapi kita bukan bahas itu, Bang. Kita bahas mengenai apakah benar bahwa kosakata itu diambil dari kitab-kitab terdahulu, tetapi orang Islam membuat definisi baru yang ngarang bebas. Iya, banyak loh. Injil, apa itu Injil? Kenapa kok kitabnya dikasih nama Injil? Coba umat muslim ditanya, pusing 7 keliling, Bang. Injil itu berasal dari bahasa Yunani juga, dari dua suku kata, eu dan angelion. Jadi euangelion. Dalam bahasa Arab jadi Injil. Artinya berita gembira. Apa berita gembira? Berita gembira bahwa Sang Mesias, the Messiah, telah datang. Mesias itu kan bahasa itu, Bang. Bahasa Ibrani. Bahasanya orang Ibrani kan? Iya, the Messiah itu, Mesiah itu dicolong juga sama orang Islam jadi Al-Masih. Jadi Hamasiah itu jadi Al-Masih. Cuman orang Islam kan malas belajar gitu.